Dampak sosial informatika, dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, oleh Musdalifah, Pendidikan Profesi Guru, PPG, Fakultas Teknik Informatika, Universitas Negeri Gorontalo, 2024. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi, TI, adalah teknologi yang menggunakan komputer untuk menyimpan, mengambil, dan mentransmisikan, mengirimkan, data atau informasi. TI secara umum adalah sistem informasi dan sistem komunikasi atau sistem komputer yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan peripheral yang digunakan oleh pengguna tertentu agar dapat berinteraksi dengan perangkat lain. TI dapat ditambah dengan peralatan komunikasi seperti jaringan komputer, telekomunikasi, dan internet. Dengan tambahan peralatan komunikasi tersebut, penggunanya dapat berkomunikasi dan mentransmisikan informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. TI yang ditambah peralatan komunikasi ini disebut teknologi informasi dan komunikasi, TIK. Manusia sebenarnya telah melakukan pekerjaan menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan mentransmisikan informasi sejak zaman bangsa Sumeria di Mesopotamia mengembangkan tulisan pada sekitar 3000 sebelum Masehi. Istilah TI dalam pengertian modern dikenalkan dengan definisi teknik pemrosesan, penerapan metode statistik dan matematika untuk pengambilan keputusan, dan simulasi pemikiran tingkat tinggi melalui program komputer. Pengertian tersebut muncul pada tahun 1958 sebagai artikel di Harvard Business Review yang dikarang oleh Harold G. Leavitt dan Thomas L. Weisler. Saat ini, masyarakat dapat melihat revolusi TIK yang sangat maju. Segala aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan teknologi baru era digital ini yang memberikan manfaat besar. TIK telah memberikan cara baru dalam berkehidupan untuk menggantikan aktivitas di rumah, pekerjaan, pendidikan, perdagangan, kesehatan, perbankan, dan bersosialisasi. Masyarakat saat ini telah menjadikan TIK sebagai kebutuhan penting dalam bentuk berbagai perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, tablet, internet, dan lainnya yang sering disebut gawai, gadget. Gambar 8,1 menunjukkan revolusi komputer dari perangkat yang besar sampai menjadi sebesar genggaman tangan manusia. Perhatikan gambar ya. Perkembangan komputer dari awal kemunculannya hingga sekarang menjadi cellphones, ponsel, atau telepon pintar, smartphone, adalah suatu revolusi. Ukuran komputer menjadi makin kecil, tetapi memiliki kemampuan yang makin besar. Dahulu, komputer berukuran sebesar ruangan kelas, tetapi saat ini, komputer hanya sebesar genggaman tangan. Gambar 8,2 menunjukkan perkembangan komputer dan telepon yang merupakan komponen utama TIK. Perhatikan gambar ya. Saat ini, smartphone telah dapat menggantikan berbagai macam peralatan. Smartphone dapat digunakan untuk mendengarkan lagu yang berarti telah menggantikan CD player atau radio. Menulis surat berarti menggantikan mesin TIK, membuat video berarti menggantikan kamera video, membaca berita yang berarti menggantikan koran, dan masih banyak hal yang lain. Gambar 8.3 ialah contoh peralatan yang dapat diganti dengan smartphone. Perhatikan gambar ya. 1. Pengaruh TIK terhadap kehidupan masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu berhubungan dengan orang lain. Dengan menggunakan gawai yang terhubung dengan orang lain, memungkinkan kontak sosial yang makin intensif. 20 tahun yang lalu, orang berkomunikasi dengan saudara yang tinggal di pulau lain mungkin hanya dilakukan sebulan sekali. Namun saat ini, kita bisa berkomunikasi dengan sahabat kita di luar negeri setiap saat. Aktivitas keseharian kita juga menjadi sangat efisien. Sebagai contoh, pekerjaan suatu perusahaan untuk berkorespondensi dengan pelanggan yang dahulu berbiaya mahal, saat ini sangat mudah dan murah yang dilakukan menggunakan surel atau aplikasi chat. TIK juga memungkinkan kita membaca informasi terkini dari berbagai media besar dan koran terkemuka dengan hanya sekali klik pada gadget kita. Saat ini, TIK sangat membantu kita dalam melaksanakan aktivitas keseharian kita. Contoh pengaruh TIK dalam kehidupan kita ialah sebagai berikut. 1. Aktivitas keseharian. Saat ini, kita dapat mengerjakan aktivitas keseharian kita dengan mudah. Kita dapat berbelanja seperti berbelanja di mall pasar, dengan online shopping pada virtual mall seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lainnya. Pembayaran dapat dilakukan secara elektronik dengan electronic payment, e-payment, seperti electronic banking, e-banking,
atau mobile banking, banking, atau electronic wallet, e-wallet. Saat ini, kita juga dapat dengan mudah membaca koran secara online, bertemu dengan saudara secara virtual dengan video conference, berkirim surat melalui surel, dan masih banyak yang lain. Dengan teknologi Internet of Things, IoT, kita juga bisa mengatur suhu kulkas, mematikan dan menghidupkan kompor listrik, dan mengatur peralatan lain di rumah dengan smartphone kita dari jauh. Contoh pengaruh TIK dalam kehidupan kita ialah sebagai berikut. 2. Pendidikan atau e-learning. Saat pandemi COVID-19 tahun 2020, proses pembelajaran di kelas digantikan dengan pembelajaran daring menggunakan media e-learning. E-learning adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara elektronik baik dalam hal interaksi antara siswa dan guru, materi, dan aktivitasnya. Dalam e-learning, interaksi siswa guru dilakukan dengan video conference, materi disajikan dalam bentuk video, e-books, dan il. Kegiatan pembelajaran bisa dilakukan dalam forum diskusi, kuis daring, dan tugas yang dikumpulkan secara daring. Interaksi antar siswa dilakukan dengan forum diskusi, sedangkan kolaborasi antar siswa dilakukan dalam bentuk berbagi dokumen papan bersama. Perhatikan gambar ya. Contoh pengaruh TIK dalam kehidupan kita ialah sebagai berikut. 3. Kesehatan. Ketika kita sakit, saat ini, kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke dokter. Kita bisa menggunakan telemedicine di mana kita bisa bertemu dengan dokter secara virtual untuk berkonsultasi tentang sakit yang kita idap. Setelah melakukan diagnosis, dokter akan memberikan resep obat secara online yang langsung terhubung dengan apotek. Apotek selanjutnya akan menyediakan obat dan mengirimkannya ke alamat rumah kita. Pembayaran akan dilaksanakan secara online melalui e-payment lewat kartu debit atau kartu kredit. Contoh pengaruh TIK dalam kehidupan kita ialah sebagai berikut. 4. Perdagangan. Perdagangan secara online disebut e-commerce. Saat ini, negara kita memiliki situs e-commerce besar seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya. Situs ini seperti mall atau pasar yang dijalankan secara virtual. Seseorang bisa membeli barang yang dijual di situs ini. Para pedagang juga bisa menjual produknya di situs ini. Proses penjualan dan pembelian dilakukan melalui peramban atau aplikasi yang terpasang di smartphone. Barang dagangan pada e-commerce terdiri atas dua macam, yaitu barang isik dan barang non-isik seperti pulsa, e-book, lagu, dan lainnya. Pengiriman barang isik membutuhkan transportasi, sedangkan pengiriman barang non-isik tidak memerlukan transportasi. Pembayaran akan dilakukan dengan e-payment lewat kartu kredit, kartu debit, atau dengan e-wallet. Untuk suatu daerah yang memiliki akses internet terbatas, bisa dikembangkan penyedia layanan jasa perdagangan dengan bekerja sama dengan penyedia layanan internet setempat. Contoh pengaruh TIK dalam kehidupan kita ialah sebagai berikut. 5. Pekerjaan. Dengan berkembangnya TIK, terbuka lapangan pekerjaan yang memerlukan keahlian yang berkaitan dengan TIK. Pekerjaan tersebut bisa dilakukan dari rumah. Di antaranya ialah pengembang web, pengembang aplikasi, programmer, administrator jaringan TI, analis data, dan lainnya. Saat ini, banyak pekerjaan non-TI yang juga bisa dikerjakan dari rumah dengan bantuan TI, misalnya sales penjual yang harus berkoordinasi dengan distributor, pengecer, dan pelanggan dapat dilakukan dengan video conference atau surel. Pekerjaan memberikan suguhan musik bisa dilakukan secara live streaming. Konsultasi dokter bisa dilakukan secara jarak jauh, dan lainnya. TIK juga telah membuka lapangan kerja wira swasta yang dapat beroperasi dari berbagai lokasi tanpa batas geografis. 2. Dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. TIK telah berdampak pada kehidupan manusia, baik berupa dampak positif seperti meningkatnya produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Namun, di sisi lain, TIK juga memiliki dampak negatif, seperti berkurangnya interaksi tatap muka langsung, face-to-face, dan banyak beredarnya berita bohong di internet. Dampak positif. 1. Pengelolaan kegiatan keseharian. Saat ini, kegiatan keseharian kita dapat dikelola dengan bantuan TIK yang berdampak pada produktivitas yang meningkat. Jadwal harian kita dapat diatur dengan menggunakan aplikasi kalender pada smartphone gadget, sehingga tidak terlupa dan kita dapat melaksanakan aktivitas tepat waktu. Pembayaran tagihan bulanan dapat dilakukan secara otomatis dan periodik dengan e-banking, sehingga tidak terlambat dan tidak kena denda. Pembelian barang kebutuhan sehari-hari, pakaian,
makanan juga dapat dilakukan secara daring dengan mudah. 2. Komunikasi dan hubungan sosial. TIK menyediakan fasilitas yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Komunikasi dengan orang lain saat ini sudah tidak mengenal batas geografis maupun negara. Dengan aplikasi email, chat, video conference, dan situs media sosial, kita dapat mengadakan komunikasi, baik untuk urusan pribadi maupun urusan pekerjaan dengan mudah dan cepat. Bahkan dengan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan lainnya kita dapat bertemu muka, berkomunikasi dan berkolaborasi secara virtual. A. Dampak positif. 3. Pencarian informasi dan berbagi informasi. Penggunaan TIK mempermudah kita mendapatkan informasi. Dengan menggunakan kecanggihan mesin pencari, search engine, kita dengan cepat mendapatkan informasi yang kita cari. Sejarah penemuan ilmu pengetahuan, pemenang Nobel, nama-nama orang terkenal, dan bahkan resep masakan atau solusi permasalahan sehari-hari dapat diperoleh dalam beberapa detik saja. Wikipedia adalah salah satu situs yang banyak dikunjungi untuk pencarian informasi. Situs ini memiliki informasi yang terbuka yang disajikan dalam berbagai bahasa, dalam bentuk ensiklopedia yang dibuat dan disunting oleh sukarelawan di seluruh dunia. Informasi juga dapat dibagikan melalui surel, grup diskusi, dan aplikasi chat. Informasi dapat disebarkan melalui grup pada aplikasi chat seperti WhatsApp, Telegram, maupun grup surel seperti Google Groups dan Yahoo Groups. Dengan berbagi informasi, akan meningkatkan keterbukaan, sifat saling menghargai, dan membangun pemahaman bersama secara global. 4. Hiburan. Selain untuk kegiatan yang formal, TIK juga memberikan dampak positif untuk dunia hiburan, entertainment. TIK memberikan layanan untuk bermain games, memutar lagu, dan menonton video maupun film. Kita dapat menonton televisi dan mendengarkan radio di laptop ponsel. Kita juga dapat membaca koran, majalah, dan komik melalui gawai kita. A. Dampak positif. 6. Pendidikan. Inovasi dalam pendidikan berkembang dengan hadirnya TIK. Media belajar makin menarik dengan hadirnya multimedia yang interaktif. Cara belajar berkembang dengan hadirnya e-learning, pembelajaran jarak jauh, materi online, dan virtual learning. Siswa dapat mengakses konten dari situs yang tersedia dari seluruh dunia. Untuk percobaan eksperimen yang dinamis, berbahaya, dan tidak dapat dilaksanakan secara langsung, tersedia laboratorium virtual dengan menggunakan simulasi atau virtual reality. 7. Lingkungan tanpa kertas, paperless. Penggunaan TIK untuk berbagai kegiatan dengan menyimpan data dan informasi dalam berbagai bentuk menyebabkan menurunnya penggunaan kertas secara signifikan. Penurunan penggunaan kertas berdampak pada berkurangnya penebangan pohon yang membuat lingkungan hidup kita menjadi lebih sehat dan mendukung keterawatan bumi dan Sustainable Development Goal (SDG). A. Dampak positif. 8. Pengembangan kecakapan hidup sehari-hari. Dengan akses informasi yang berkualitas, persoalan hidup yang dihadapi manusia akan dapat dibantu penyelesaiannya. Saat ini dengan berkembangnya aplikasi sosial media dan internet, berbagi konten menjadi makin mudah. Banyak tutorial, how-to, seperti bagaimana mengisi tinta printer, bagaimana membetulkan mouse yang macet, bagaimana memasang roda sepeda, atau persoalan sehari-hari lainnya dapat dicari di internet. Dalam bidang kesehatan masyarakat, akses informasi kesehatan yang bermutu tinggi dapat membuat masyarakat terhindar dari penyakit atau membantu penyembuhan penderita suatu penyakit. Akses informasi bimbingan konseling yang valid dapat juga membantu menyelesaikan persoalan hidup yang ditemui. Masih banyak contoh lain dalam hal kecakapan hidup sehari-hari yang dapat kita temukan di internet. Apa kunci dari belajar kecakapan sehari-hari? Untuk mendapatkan informasi yang benar-benar kita inginkan, kita perlu menentukan kata kunci, keyword, pencarian yang tepat. Kemudian jeli memilah dan memilih informasi yang ditampilkan oleh mesin pencari. 2. Dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. B. Dampak negatif. 1. Penyebaran informasi yang salah. Saat ini, dengan berkembangnya sosial media internet, penyebaran informasi menjadi sangat mudah dilakukan. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan kemudahan ini untuk menyebarkan berita bohong, hoaks. Berita bohong sangat berbahaya karena berita ini bersifat menyesatkan dan dapat membuat pembacanya memandang sesuatu yang tidak benar, bohong, menjadi benar. Pandangan tersebut bisa memicu tindakan yang melanggar norma dan hukum. Oleh karena itu,
kita perlu membaca dengan teliti dan cermat, mengecek kebenaran berita sebelum kita meneruskan atau menyebarkan ke orang lain. Ingat bahwa sekali tersebar tidak mungkin ditarik kembali dan akan menjadi jejak digital penyebarnya yang tidak bisa dihapus. Jejak digital dapat memengaruhi kehidupan dan karir di masa depan. 2. Canduan internet dan game. Penggunaan internet di kalangan anak muda dengan berbagai aplikasi media sosial dan game yang makin menarik dapat menyebabkan kecenderungan terjadinya kecanduan internet dan game. Anak-anak akan cenderung individualis, introvert, dan tidak mampu bersosialisasi. Canduan internet dan game juga berdampak pada kesehatan, karena dengan menggunakan komputer smartphone secara terus-menerus akan menyebabkan gangguan pada mata, sakit leher, dan bahkan bisa menimbulkan kelelahan fisik maupun mental. Dampak negatif. 3. Cyberbullying. Fenomena lain dengan adanya media sosial ialah fenomena kekerasan dan ejekan, bullying, di internet. Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia, APJI, di tahun 2018 mencatat 49% pengguna internet pernah mendapat ejekan di internet. Ejekan ini bisa membuat korban menjadi depresi dan bahkan bisa bunuh diri. 4. Berkurangnya aktivitas sosial. Survei APJI tahun 2018 tentang penggunaan internet di Indonesia menyebutkan bahwa kelompok terbesar pengguna internet, 19,6%, menggunakan internet lebih dari 8 jam per hari. Hal ini berpengaruh pada aktivitas temu muka di dunia nyata. Makin sering aktivitas online dilakukan, akan makin jarang aktivitas pertemuan real yang membuat kehidupan sosial kita terpengaruh. Di masa pandemi, kurangnya pertemuan temu muka sangat terasa, namun hal itu harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. 5. Berkurangnya aktivitas fisik. Makin sering kita beraktivitas online, aktivitas fisik kita makin berkurang. Kemudahan berbelanja dengan menggunakan e-commerce dan e-payment membuat kita jarang bergerak dan lebih banyak tinggal di dalam rumah. Hal ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti pusing dan kegemukan. Dampak negatif. 6. Potensi kehilangan pekerjaan. Sisi lain dari kemajuan teknologi khususnya TIK adalah kemampuan otomatisasi dari pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh manusia. Perkembangan teknologi terus mengarah ke otomatisasi ini, sehingga berpotensi menghilangkan pekerjaan manusia. Namun demikian, akan timbul pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak ada sebelumnya. 7. Potensi korban kejahatan. Kejahatan cyber makin meningkat dengan meningkatnya transaksi online dan kemudahan berkomunikasi lewat sosial media. Gawai yang kita gunakan dalam bertransaksi menggunakan e-commerce e-banking akan mengirimkan dan menerima data dari sistem. Data yang dikirimkan diterima berpotensi untuk dicuri, dimanipulasi dan digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan data dibutuhkan dalam hal ini untuk mencegah terjadinya kejahatan di internet. Perlindungan data dapat dilakukan dengan mengenkripsi data dan menjalankan prosedur untuk mencegah kehilangan data. Selain itu, data juga harus dilindungi dari virus dan malware. Kolaborasi di dunia maya. TIK memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dan bekerja bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Kolaborasi untuk melaksanakan pekerjaan menjadi lebih mudah dilakukan dengan TIK. Sebagai contoh, pekerjaan membuat rancangan bangunan software dapat dilakukan oleh beberapa arsitek programmer bersama-sama. Para siswa dapat membuat file poster sebagai tugas mata pelajaran secara bersama dalam kelompok. Contoh tersebut merupakan bentuk aktivitas gotong royong. Di dunia pendidikan dikenal istilah pembelajaran kolaboratif. Dalam pembelajaran ini, dibutuhkan kolaborasi agar tumbuh kesadaran interaksi sosial dan mewujudkan pembelajaran bermakna. Kolaborasi maya yang sering disebut juga kolaborasi virtual daring adalah melakukan kerja bersama dengan orang yang berbeda tempat dan waktu untuk menyelesaikan tugas menggunakan perkakas tertentu. Pada masa pandemi, di mana aktivitas harus banyak dilakukan dari rumah, kolaborasi daring menjadi pilihan yang tepat karena pekerjaan dan belajar dapat berlangsung dengan efektif. Praktik baik dalam kolaborasi maya seperti berikut. 1. Menentukan tujuan dan fokus. Fokus pada tujuan kolaborasi dan output yang akan dihasilkan. 2. Menyepakati dokumentasi kegiatan kolaborasi, dokumen berisi sasaran, langkah-langkah menuju sasaran, dan pembagian tugas. 3. Saling mengecek secara reguler.
saling mengecek dan memperhatikan satu sama lain adalah hal penting untuk membangun budaya kerja yang baik. Apalagi ketika anggota tim tidak berada di lokasi yang sama. Saling mengecek adalah cara yang bagus untuk menunjukkan dukungan dan mendorong rasa tanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan surel, chat, dan video conference. 4. Mengadakan pertemuan reguler, menetapkan jam kerja, dan menghindari gangguan. Penetapan jadwal pertemuan reguler penting saat bekerja dari rumah. Hal ini berkaitan dengan prioritas yang harus dikerjakan yang pada akhirnya mendorong produktivitas. 5. Menggunakan perkakas terbaik. 6. Bereksperimen untuk mendapatkan cara terbaik berkolaborasi. Jika kolaborasi maya adalah cara baru, tim sebaiknya bereksperimen untuk mendapatkan cara, waktu, dan perkakas terbaik yang digunakan. 7. Menjaga kesehatan. Karena kolaborasi maya banyak dilakukan dengan duduk dalam waktu lama yang tidak baik bagi kesehatan. Pengaturan aktivitas yang baik perlu dilakukan untuk menjaga tetap sehat. 8. Bersosialisasi dengan anggota tim karena tim akan efektif jika sering bekerja sama. 9. Hindari multitasking, mengerjakan beberapa hal sekaligus saat sedang berkolaborasi daring. 10. Rayakan kesuksesan kecil untuk menambah kekompakan tim. Tersedia banyak perkakas yang saat ini dapat digunakan untuk kolaborasi daring tersebut, di antaranya sebagai berikut. 1. Google. Google memiliki sekumpulan aplikasi yang dapat digunakan untuk kolaborasi, di antaranya Google Docs, Sheet, Kalender, Meet, Gmail, Jamboard, Drive, dan lainnya. 2. Microsoft. Microsoft juga memiliki sekumpulan aplikasi untuk kolaborasi, yaitu Teams, OneDrive, Office 365, dan lainnya. 3. Slack merupakan platform kolaborasi untuk bisnis dengan model IRC, Internet Relay Chat, yang berisi chat room, private groups, dan messaging. 4. Zoom, kolaborasi dalam bentuk teleconferencing dan online chat. 5. GitHub, merupakan perkakas kolaborasi untuk mengembangkan perangkat lunak, termasuk di dalamnya untuk hosting dan pengendalian versi perangkat lunak tersebut. Selain manfaat yang banyak dari kolaborasi maya, juga terdapat tantangan dan hambatan yang sering dihadapi ketika melaksanakan kolaborasi maya. Tantangan dan hambatan itu diantaranya seperti berikut. 1. Perbedaan waktu antar zona dari anggota tim dapat menjadi salah satu penghambat saat berkomunikasi. 2. Koneksi internet. Kolaborasi maya dengan bergantung pada koneksi internet menyebabkan perbedaan kecepatan akses internet menjadi salah satu hambatan. Lambatnya koneksi dari satu pengguna akan memengaruhi pengguna lainnya. Terima kasih.